Bab 271. Temperatur tubuh badai luar angkasa. Putra mahkota gagak merah membuang token percobaan seolah-olah dia sedang menggoda seekor anjing, binatang berkaki dua. Putra mahkota ini akan memberikan hadiah. Kau memaksaku untuk membunuhmu lebih cepat. Ekspresi Songxi acuh tak acuh saat dia mengangkat tangan. Ketajaman meletus saat pedang Qi yang padat meletus, berkumpul dari segala arah seperti pasang udara. Dia menyerang dengan sangat cepat. Putra mahkota gagak merah baru saja menyerah dan kekuatan teleportasinya belum sepenuhnya turun. Dia hanya bisa menahan serangan Songxi. Hah! Api iblis pelindung putra mahkota gagak merah pecah dan menghilang di bawah kekuatan teleportasi, meninggalkan bulu-bulu yang berlumuran darah. Songxi mengerutkan kening. Dia melepaskan kesadaran ilahinya dan mengambil token yang jatuh itu. Jika bukan karena teleportasi alam mistik, kamu akan berdetak sampai mati dan dimakan olehku. Saat dia berbicara dengan dingin, Songxi melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di daerah terpencil. Tidak ada tumbuhan atau tanah di sini, yang ada hanyalah lembah. Apa? Songxi buru-buru berbalik dan melihat alam mistik beberapa kilometer jauhnya. Ada tanaman dan tanah di dalamnya. Ada cahaya putih di tempat keduanya berinteraksi. Ada rune yang mengandung kekuatan misterius. Kini, dia berada di kawasan perbatasan ini. Dia bisa dengan jelas melihat rune padat membentuk formasi arai, mengisolasi dia dari dunia luar. Saya sebenarnya hampir berhasil keluar dari alam mistik. Apakah itu tersembunyi di luar alam mistik? Songxi melihat ke depan lagi dan area seperti badai muncul. Kekuatan spasial yang jelas berputar dengan keras di sini, membentuk retakan hitam. Di antara celah-celah itu, badai dingin yang menderu-deru seakan tak ada habisnya. Kekuatan destruktif ada tepat di depannya. Meski jaraknya masih agak jauh, hal itu tetap membuatnya secara mendasar berkeringat dingin. Pantas saja orang itu berhenti berlari. Jika dia terus berlari, kekuatan alam mistik tidak akan mampu memindahkannya. Dia akan mati jika terkena badai spasial. Songxi tenggelam dalam pikirannya. Alam mistik ini seharusnya berada jauh di luar angkasa. Itu didirikan oleh seorang tokoh perkasa kuno. Di luar alam mistik terdapat kedalaman ruang yang kacau. Tempat ini berbahaya bagi orang lain, tapi di sekitarnya. Senyuman misterius muncul di wajahnya. Kemudian, dia melanjutkan maju dan tiba di bagian terluar dari alam mistik. Cahaya membentuk membran untuk memblokir kekuatan destruktif dari luar. Berbagai rune terus beredar di dalamnya, membuatnya memusingkan. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi tandanya tampak transparan. Dengan lingkaran riak, tangannya melewatinya. Melihat bahwa perbatasan alam mistik tidak menghentikannya untuk pergi, mata Songxi berbinar dan dia melanjutkan ke depan. Ruang berfluktuasi dengan hebat. Seolah-olah Songxi telah melewati lapisan air khusus. Kemudian, penglihatannya menjadi gelap dan dia tiba di tempat yang gelap. Dia tiba-tiba merasakan sakit. Badai luar angkasa yang mengandung kekuatan destruktif memenuhi sekelilingnya. Hanya sebagian saja yang menghancurkan pelindung Will-O-Wisp miliknya dan meredup, meninggalkan bekas dangkal di otot dan tulangnya yang sebanding dengan harta Dharma. Songxi khawatir. Kekuatan tubuhnya pasti sebanding dengan harta Dharma terbaik, bahkan bisa dibandingkan dengan artefak Numinous. Jiwa baru lahir biasa bahkan mungkin tidak memiliki tubuh kuatnya. Namun tubuh setingkat ini sebenarnya sangat rapuh di hadapan badai spasial. Tidak heran bahkan sulit bagi para penggarap transformasi jiwa untuk melewati ruang ini menuju alam atas. Selain tubuh fisiknya, pikirannya tidak bisa kemana-mana. Dibandingkan dengan tubuh fisiknya, kesadaran spiritualnya bahkan lebih lemah. Badai spasial sangat kuat. Ini dibuat khusus untuk saya. Setelah dipikir-pikir, Songxi bahkan lebih bahagia. Badai spasial saat ini pasti bisa membunuhnya berkali-kali. Aku dihancurkan sampai mati oleh kekuatan spasial saat teleportasi di Istana Yaumun terakhir kali. Sekarang, aku bisa mati sampai badai spasial ini tidak bisa menyakitiku lagi. Songxi melepas semua barangnya, termasuk pakaiannya, mengemasnya dan melemparkannya kembali ke alam mistik. Badai spasial ini sangat mengerikan. Bahkan artefak Numinous akan rusak jika disimpan terlalu lama. Dia tidak tega berpisah dengannya. Setelah melakukan ini, Songxi melompat dan menyerbu ke dalam badai spasial. Ci! 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 Ci!
Tubuhnya mengeluarkan suara mendesis saat terpotong oleh badai. Itu seperti pisau yang bergesekan dengan baja. Dalam sekejap mata, tubuh Songsi berlumuran darah. Songsi mengertakkan gigi dan mengedarkan kekuatan nomologisnya. Dia mengaktifkan tubuh pedang dan tubuh doanya. Cahaya keemasan menyelimuti dirinya saat pedang Qi melindungi tubuhnya. Baru pada saat itulah dia nyaris tidak bisa menahan badai spasial. Semakin dalam aku pergi, semakin berbahaya tempat itu. Hanya dengan begitu aku akan mati lebih cepat. Songsi mengambil langkah maju dan melewati badai spasial, terus melangkah lebih dalam. Aura pedang pelindung dan Will-O-Wisp di sekujur tubuhnya jelas-jelas terkikis selapis demi selapis. Badai spasial di luar begitu mengerikan sehingga bahkan seorang penggarap jiwa baru lahir tidak akan mampu bertahan lama. Di tempat yang dihindari semua orang, Songsi bergerak ke arah yang berlawanan. Pada saat ini, kekuatan ruang angkasa berubah, dan badai yang lebih mengerikan melanda. Retakan! Hanya dengan kontak awal, pelindung Will-O-Wisp di sekujur tubuhnya yang seperti lonceng emas hancur. Aura pedang tidak dapat menahan kekuatan penghancur yang mengerikan dan terhempas seperti asap di bawah badai. Songsi mendengus dan dengan cepat berubah menjadi kabut berdarah di tengah badai, hanya menyisakan kerangka emas yang belum segera dihancurkan. Ketika tubuhnya hancur, jiwa Songsi juga hancur. Dia meninggal dengan sangat teliti. Kemudian, tulang-tulangnya juga menjadi debu karena badai spasial. Kamu telah terbunuh oleh badai spasial. Tubuh dan jiwamu telah hancur. Hadiahnya berlipat ganda. Fisik 12.000. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 40 poin atribut kebebasan. Ini adalah pertama kalinya Songsi terbunuh oleh badai spasialnya. Tidak mengherankan, dia telah menerima hadiah yang besar. Sudah lama sekali dia tidak menerima hadiah seperti itu. Terakhir kali dia dibunuh oleh proyeksi dewa jahat. Bagus sekali. Meski hanya ada hadiah untuk 10 kali pertama, saya masih bisa mendapatkan poin atribut dalam jumlah besar. Songsi tidak bisa tidak berterima kasih kepada putra mahkota dari ras gagak merah. Jika dia tidak datang ke sini secara tidak sengaja, dia tidak akan bisa melakukan kontak dengan badai spasial. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini hampir tidak dapat mempengaruhi ruang. Ia masih jauh dari menerobos ruang angkasa, apalagi memasuki kedalaman ruang angkasa untuk bersentuhan dengan badai spasial. Di dunia luar, 3 detik setelah Songsi tersapu badai, dia yang baru muncul. Badai di sekitarnya terpengaruh dan menyapu lagi, ingin menghapus benda asing yang bukan miliknya di sini. Songsi menutup rasa sakitnya dan menyerah untuk melawan. Dia akan mati dengan damai. Songsi tidak terlalu peduli dengan penurunan hadiah kedua. Selama dia bisa menghasilkan banyak kematian di sini, dia sangat puas. Badai spasial di sini bahkan bisa dengan mudah membunuh para penggarap Nas Chen Soul. Batas atas kehancuran sangat tinggi. Mungkin hanya penggarap transformasi jiwa yang bisa melindungi diri mereka sendiri di sini. Tidak peduli seberapa kuat fondasi Songsi, itu masih belum cukup, terutama karena dia tidak mengambil inisiatif untuk bertahan. Pada dasarnya, dia akan mati dengan sangat cepat setelah dihidupkan kembali. Setelah 10 kali, tidak ada lagi imbalan dari sistem. Dia hanya bisa mengumpulkan jumlah kematian untuk mendapatkan hadiah dasar. Tubuh ilahi emasnya dapat ditingkatkan melalui imbalan dasar. 1 langkah lebih jauh dan dia akan mencapai kelas atas. Akan menjadi permainan anak-anak baginya untuk menerima artefak Numinous dengan tangan kosong. Fisiknya telah meningkat pesat, dan kecepatan penghancuran badai spasialnya juga menurun drastis. Pada saat ini, jika dia mengambil inisiatif untuk bertahan, pasti tidak akan menjadi masalah dia untuk bertahan selama jangka waktu tertentu dalam badai spasial sebelum kekuatan nomologisnya habis. Saat Songsi berada di pengadilan kematian, tanda padat di sisi alam mistik menyala terang. Mereka tiba-tiba berkumpul di suatu tempat dan mengembun menjadi sosok yang melihat ke kedalaman yang mendalam. Bahkan badai spasial tidak dapat membunuh. Rahasia apa yang dimiliki anak ini? Dia bahkan tampaknya menggunakan badai spasial untuk memperluas tubuhnya dan meningkatkan kekuatan. Bab 272. Raja Bijak Langya. Sosok itu membuat penasaran. Dari pengamatannya, ketika orang ini bangkit kembali setelah dihancurkan oleh badai spasial, fisiknya jelas menjadi lebih kuat. Jika dia tidak menggunakan badai spasial untuk menutupi tubuhnya, apa yang dia lakukan? Orang ini memiliki pemahaman yang kuat dan mengetahui banyak kemampuan.
Mungkin dia adalah perwujudan dari sosok yang perkasa? Jika itu masalahnya, saya harus memecahkannya dan membuat beberapa pengaturan. Sosok itu di dekatnya. Setelah sejenak, itu berubah kembali menjadi rune dan menghilang. Seiring berjalannya waktu, alam mistik menjadi lebih tenang tanpa Songxi. Keajaiban Crimson Crow yang dikejar oleh Songxi berkumpul lagi. Ketika mereka mengetahui bahwa putra mahkota telah dipaksa keluar oleh Songxi, mereka sangat marah. Namun, mereka tidak berani mencari masalah dengan Songxi. Sebaliknya, mereka memilih bersembunyi. Songxi sudah menyerah dalam mengumpulkan poin. Menurutnya, meskipun dia mendapat tempat pertama, ketidakseimbangannya tidak akan menjadi ketidakseimbangan sistemnya yang terbaik dari kematian bertani. Dengan mentalitas ini, Songxi mati berulang kali. Ketika fisiknya menjadi lebih kuat, waktu yang dibutuhkan untuk mati mulai meningkat. Dari beberapa detik hingga setengah menit. Setengah hari kemudian, tubuh ilahi emasnya mencapai tingkat tertinggi seperti yang diharapkan. Pada titik ini, kematian Songxi sekali lagi jauh lebih lambat. Bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk bertahan, badai spasial akan membutuhkan lebih dari 3 menit untuk menghancurkannya. Itu karena tubuhnya sudah sebanding dengan artefak Numinous. Tanpa harta karun Numinous, artefak Numinous sudah menjadi harta dharma tertinggi di alam bawah. Bahkan Naschen Souls mungkin tidak memilikinya. Meskipun badai spasial di sini sangat mengerikan, masih diperlukan waktu untuk menghancurkan artefak Numinous dengan mudah. Songxi dengan panik mengendalikan kekuatan, takut hal itu akan mempengaruhi badai spasial dan mencegahnya membunuhnya. Setelah lebih dari sehari, tubuh fisik Songxi hendak membuat terobosan. Saya ingin tahu apa tahap fisik selanjutnya. Dunia ini sepertinya tidak memiliki deskripsi untuk itu. Songxi dipenuhi dengan antisipasi. Di benua tanpa batas, tubuh dharma, tubuh roh, dan tubuh ilahi adalah 3 tahap fisik yang dapat dikembangkan manusia. Ada fisik conate dan postnatal, dan perbedaan antara minor accomplishment dan great mastery. Beberapa orang dilahirkan dengan tubuh roh dan hanya bisa mencapai penguasaan agung setelah mereka mencapai usia dewasa. Beberapa orang yang berada di alam pasca kelahiran dan mencapainya dalam sekali jalan. Pertahanan fisik penguasaan agung berhubungan dengan artefak dharma, harta dharma, dan artefak Numinous. Ranah tersebut berhubungan dengan ranah pendirian yayasan, inti emas, jiwa yang baru lahir, dan bahkan transformasi jiwa. Jika dia mengambil langkah maju, dia akan menjadi eksistensi yang melampaui ranah transformasi jiwa. Dunia ini sudah lama menghilang. Nah, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Sidang akan segera berakhir. Saat Songxi ingin tinggal lebih lama dan mengembangkan fisiknya ke tingkat berikutnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Astaga! Songxi, yang akan mati, buru-buru membuka matanya. Api berkobar di matanya saat kekuatan nomologis melonjak keluar dari tubuhnya, dan Will-O-Wisps melonjak. Pedang Qi segera keluar dan melindungi tubuhnya. Songxi melihat sekeliling. Entah itu tatapannya atau indranya, tidak ada orang lain. Ini berarti kekuatan pihak lain berada di atas kekuatannya. Siapa? Songxi bertanya. Jangan gugup. Aku adalah roh dari susunan-susunan di alam mistik Langya ini. Aku juga bisa disebut roh dari alam mistik. Dalam turbulensi spasial, rune terbang satu demi satu. Dengan kekuatan misterius, mereka dengan cepat berubah menjadi sosok. Songxi terkejut. Dia menatap sosok itu dan mengamatinya. Itu adalah seorang lelaki tua berkulit putih dengan janggut putih. Jiwanya jernih dan temperamennya halus serta luar biasa. Terlihat jelas bahwa dia adalah orang yang tampan ketika dia masih muda. Kamu bisa memanggilku Langya. Aku kenal kamu. Namamu adalah hantu tua berjubah darah, atau lebih tepatnya, Songxi. Orang tua itu tersenyum ramah. Dari apa yang mereka katakan, kamu berhubungan dengan hantu tua berjubah darah, kepala keluarga Ye, dan Songxi, namun, kamu harusnya menjadi yang terlemah, termuda, dan paling kecil kemungkinannya untuk selamat dari kerasukan itu. Kata-kata lelaki tua itu mengejutkan Songxi. Ini adalah orang pertama yang mengenalinya secara sekilas, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, bagaimana kamu menebaknya? Sederhana, jiwa. Orang tua itu tersenyum ketika perbedaan kekuatannya sangat besar, kamu bisa langsung memata-matai jiwa.
Jiwamu masih muda dan energik, ini jelas bukan hantu tua berjubah darah yang berumur beberapa ratus tahun, kamu baru berumur 20 tahun. Songsi tercengang, kamu bisa melakukan itu? Tentu saja, jiwa adalah fondasi makhluk hidup. Seperti halnya pohon yang memiliki lingkaran pertumbuhan, orang tua akan memiliki kerutan dan rambut putih. Seiring berjalannya waktu, segala sesuatu akan meninggalkan jejak waktu, begitu pula jiwa. Orang tua itu menjawab keraguan Songsi dengan yakin. Songsi tercerahkan. Itu masuk akal. Penampilan bisa disamarkan. Tubuh fisik bisa diubah, tapi jiwa tidak bisa. Dia bertanya lagi, seberapa kuat kamu? Mengapa kamu bisa melihat menembus diriku? Seluruh alam mistik adalah kekuatanku. Di alam mistik, tidak masalah bagiku untuk mengatakan bahwa aku abadi. Apa pentingnya melihat menembus dirimu? Orang tua itu memiliki sedikit arogansi. Jika kamu begitu kuat, mengapa kamu mencariku sekarang? Songsi bingung. Orang tua itu terkekeh. Jika aku tidak membiarkanmu kembali ke alam mistik, kamu akan tersesat dalam kehampaan saat alam itu ditutup. Kamu mungkin tidak akan pernah menemukan jalan kembali. Ah, ada hal seperti itu? Songsi terkejut. Dia begitu fokus pada kematian sehingga dia tidak memikirkan masalah ini. Kamu dapat melihat kedalaman angkasa sebagai laut. Alam rahasia di sini adalah sebuah perahu kecil. Jika bukan karena alam rahasia juga menstabilkan ruang di dekatnya, membuat badai tidak terlalu dahsyat, kamu pasti sudah tersapu ke ruang yang tidak diketahui. Belum lagi apakah Anda akan mati atau tidak, Anda mungkin telah terjebak selama ratusan atau ribuan tahun tanpa dapat menemukan dunia untuk berlabuh. Kata lelaki tua itu penuh arti. Songsi merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak takut mati, tapi jika dia terjebak dalam turbulensi spasial dalam waktu lama, kesepian akan membuatnya gila. Namun, dia bisa memilih titik kebangkitan cadangan. Bukan berarti dia benar-benar tidak dapat menemukan jalan pulang. Orang tua ini tidak mengetahui rahasianya, namun dia tetap berinisiatif untuk mengingatkannya akan bahayanya. Karakternya sepertinya tidak buruk. Dia memandang orang tua itu. Orang tua, apakah kamu baik hati? Hehe, izinkan aku mengingatkanmu. Selain tidak ingin orang sepertimu tersesat di kedalaman void tanpa alasan, aku juga ingin menanyakan sesuatu padamu. Kata lelaki tua itu dengan tulus. Karena kamu sangat kuat, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Lagu si bingung. Saya adalah roh alam mistik. Saya hanya bisa ada di alam mistik dan di dekatnya. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika saya meninggalkan alam mistik. Jika saya membutuhkan bantuan Anda, tentu saja Anda harus pergi ke tempat lain untuk menghadapinya, masalah. Orang tua itu tersenyum tak berdaya. Apa itu? Songsi menduga masalah ini tidak akan mudah. Pergilah ke alam atas untuk menyelamatkan tuanku, Raja Sagelangya. Orang tua itu berkata dengan serius. Aku? Pergi ke alam atas? Songsi terkejut. Apakah kamu yakin aku bisa melakukannya? Dibandingkan dengan orang lain, atau bahkan setelah bertahun-tahun mendapatkan kesempatan abadi, kemungkinan besar Anda akan melakukannya. Orang tua itu mengangguk. Fondasimu tidak dapat diduga. Terlebih lagi, aku memperkirakan bahwa kamu adalah reinkarnasi dari sosok yang perkasa. Kamu sudah sangat kuat di usia yang sangat muda dan bahkan memiliki harta rahasia yang memungkinkanmu untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak bisa pergi ke alam atas dan menjadi pembangkit tenaga listrik, saya tidak tahu siapa lagi yang bisa melakukannya. Songsi menyadari dan berkata, apakah kamu tidak takut dia akan mati sebelum aku bisa naik? Tidak sampai sejauh itu. Sudah puluhan ribu tahun. Jika dia ingin mati, dia pasti sudah mati sejak lama. Orang tua itu menghiburnya, tetapi kamu masih harus membantuku menyelamatkannya secepat mungkin. Sebagai hadiahnya, aku akan memberi sebagian terlebih dahulu dan Raja Sagelangya akan memberi kasih sayang. Tunggu, dari nada bicaramu, Raja Sagelangya ini masih bisa berkomunikasi denganmu? Songsi bingung. Dia bisa melakukannya sebelum dia dalam bahaya. Lalu dia tidak bisa lagi. Orang tua itu tidak berdaya. Lalu bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia perlu diselamatkan? Bagaimana jika dia sudah meninggal? Sederhana sekali. Aku terbentuk dengan menggabungkan sebagian pemikirannya dengan formasi arai. Meski aku tidak tahu situasi pastinya, aku masih bisa merasakan apakah dia masih hidup.
Bab 273. Penampilannya menjadi abadi. Songsi tenggelam dalam pikirannya, kalau begitu, kamu adalah tiruan Raja Sage Langya atau semacamnya. Secara teknis, ya. Roh alam mistik mengangguk. Lebih khusus lagi, dia adalah penciptaku. Songsi mengelus dagunya, hadiah apa yang bisa kudapat karena ada? Seni abadi. Roh alam mistik tersenyum dengan percaya diri, bahkan di alam atas, ini adalah sesuatu yang hanya bisa didapat secara kebetulan. Ekspresi Songsi tenang dan dia sepertinya tidak mempengaruhi sama sekali. Dia telah memiliki teknik abadi, seperti kitab suci yang murni. Dia tidak akan kehilangan ketenangannya seperti orang lain. Ketika roh alam mistik melihat ekspresi Songsi, dia berpikir, memang benar, orang ini pastilah tergambar dari sosok yang perkasa. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tenang. Dia menjadi lebih sopan dan berkata, teman muda, masalah ini sebenarnya bukan masalah bagimu. Kamu cukup kuat dan tidak akan ada bahaya apapun bagimu. Ini memang tidak berbahaya. Songsi berkata dengan acuh tak acuh, berdasarkan kebaikanmu tadi, aku akan menerima permintaanmu. Roh alam mistik tersenyum sedikit lagi. Terima kasih temanku. Saat aku melihatmu, aku merasa kamu adalah orang yang baik. Songsi terdiam. Ia justru dikejutkan oleh semangat sebagai orang baik. Dia mengerutkan bibirnya. Saya bukan orang baik. Anda sangat buruk dalam menjilat orang. Lebih baik tidak memujiku. Agak canggung saat melakukannya. Aku merasa kamu berbeda dari yang lain. Anda memiliki potensi untuk menjadi abadi di masa depan. Roh alam mistik berkata dengan serius. Saya juga merasa memiliki potensi untuk menjadi abadi. Kata-katamu masih sesuai dengan kebenaran itu. Songsi mengakui bahwa jika orang seperti dia tidak bisa menjadi abadi, siapa lagi yang bisa? Katakan padaku, bagaimana aku bisa membantu Sage King Langya, yang berada dalam bahaya di alam atas? Sanjungan itu membuat Songsi merasa sangat baik. Dia mengubah topik pembicaraan. Saya hanya bisa merasakan perkiraan lokasinya. Roh alam mistik mengeluarkan pedang giok seukuran telapak tangan. Ambil ini. Saat Anda mengaktifkannya di alam atas, Anda akan mengetahui lokasi umumnya. Ketika Anda cukup dekat, itu bahkan bisa memimpin. Itu nyaman. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, teman muda. Roh alam mistik sangat puas. Setiap 100 tahun, dia akan mencoba memilih seseorang yang bisa membantu. Kali ini, Songsi. Ia melanjutkan, masalah ini agak istimewa dan harus dirahasiakan. Anda juga harus bersumpah untuk tidak mengungkapkan rahasia ini kepada orang lain. Tidak masalah. Aku pandai menyimpan rahasia. Songsi tersenyum, aku, Songsi, bersumpah jika aku mengungkapkan rahasia menyelamatkan Raja Sage Langya, aku akan disambar petir. Jiwaku akan menghilang dan aku akan mati dengan kematian yang mengerikan. Roh alam mistik memuji, teman kecil. Kamu benar-benar berterus terang. Orang-orang yang saya tanya di masa lalu semuanya pemalu dan tidak mau. Mungkin mereka khawatir tidak akan mampu menahan petir. Songsi mengerti. Roh alam mistik merasa bahwa Songsi benar-benar memiliki sikap sosok yang perkasa, tidak seperti beberapa orang jenius yang picik. Dia mulai berbicara tentang hadiahnya, teman muda, apakah kamu tidak akan bertanya apa teknik abadi itu? Apa itu? Songsi tidak jatuh ke dalam perangkapnya. Roh alam mistik mengira Songsi akan mengatakan bahwa dia tidak tertarik. Ia tertegun sejenak sebelum mengeluarkan Jade Slit perak. Itu adalah teknik budidaya yang berkaitan dengan hukum tata ruang. Itu disebut kitab suci kekosongan. Hukum luar angkasa. Ekspresi Songsi berubah, hanya keberadaan di atas alam transformasi jiwa yang dapat melakukan kontak dengannya, kan? Sebenarnya, hanya Fusion Sage Lords dan Kaisar Suci Mahayana yang dapat melakukan kontak dengannya. Jika Anda benar-benar ingin mengendalikannya sepenuhnya, Anda mungkin harus menjadi makhluk abadi. Roh alam mistik mengangguk. Slip giok ini adalah bab pertama dari Sutra Void. Jika Anda memiliki pemahaman yang kuat, Anda dapat mencoba mengembangkannya. Meskipun Anda tidak dapat mengendalikan hukum, selama Anda mengikuti kekuatan hukum, Anda dapat mengembangkan kekuatan dan mantra ilahi yang kuat. Dari namanya saja, kedengarannya cukup bagus. Songsi sangat tertarik kali ini. Dia mengembangkan gerakan kaki teleportasi ilahi yang tidak lengkap dan mengetahui betapa dalamnya ruang angkasa.
Jika dia bisa memahaminya lebih jauh, manfaatnya pasti tidak sedikit. Dia bahkan mungkin bisa dengan cepat mengembangkan gerakan kaki teleportasi ilahi yang tidak lengkap menuju penguasaan hebat. Bahkan iblis yang pandai terbang pun tidak akan mampu berlari lebih cepat darinya. Dia tidak terburu-buru untuk melihatnya. Sebaliknya, dia malah bingung. Benda ini bukan milik alam bawah, kan? Ya, Raja Sagelangya memperoleh ini di gua abadi di alam atas. Dia memiliki pemahaman, sehingga dia bisa melampaui alam dan menurunkannya. Dia awalnya ingin memilih penerus yang cocok, tetapi pada akhirnya, dia menghadapi bahaya dan harus meminta seseorang untuk membantu. Roh itu tersenyum pahit, jangan salah paham, aku tidak memberimu sutra void untuk menjadi murid Sage King Langya. Dia berpikir bahwa Songsi adalah reinkarnasi dari sosok perkasa dan mungkin bahkan lebih kuat dari Sage King Langya di kehidupan sebelumnya. Dia pasti tidak ingin menjadi murid orang lain dan rohnya khawatir perkataannya akan menyebabkan kesalahpahaman. Kalau begitu, Raja Sage Langya tidaklah buruk. Setelah meninggalkan kampung halamannya, ia tetap tidak lupa menjaga sesama penduduk desanya. Songsi memiliki kesan yang baik terhadap Sage King Langya. Dari wilayah terpencil yang ditinggalkannya, dia memang ada di sini untuk memilih bakat. Tindakan mengasuh generasi muda ini merupakan kunci dari praktik pewarisan dan naluri bereproduksi umat manusia. Dia mengaguminya dari lubuk hatinya. Merawat generasi muda adalah hal yang benar. Sebenarnya di alam atas, ada ribuan ras. Manusia tidak mendominasi dunia ini seperti mereka. Kita harus membina generasi muda, atau kita akan dimusnahkan. Roh alam mistik mengungkapkan beberapa informasi tentang alam atas. Itu normal. Songsi memahami bahwa di dunia ini, ketika level iblis cukup tinggi, kecerdasan mereka tidak kalah dengan manusia. Apalagi iblis tua yang lebih kuat di alam atas. Teman muda, kamu memang seseorang yang telah melihat dunia. Roh alam mistik telah menegaskan Songsi sebagai seseorang yang melampaui alam atas dan bahkan mungkin seorang terkemuka yang telah melihat segala sesuatu di dunia abadi. Songsi merasa ada yang tidak beres. Apakah orang tua ini salah paham? Lupakan. Dia tidak mau repot-repot menjelaskannya. Roh ini dapat memikirkan apapun yang diinginkannya. Selain itu, setelah kamu mencapai alam transformasi jiwa, ingatlah untuk datang ke sini ke alam atas. Sage King Langya meninggalkan jalur spasial yang aman saat itu. Meskipun tidak dirawat selama puluhan ribu tahun, jalur ini masih relatif aman dibandingkan jalur lainnya. Sosok roh alam mistik terbang mundur dan membawa Songsi lebih dekat ke alam mistik. Jalan yang aman. Songsi tidak tertarik ketika mendengar itu, saya punya pertanyaan. Mengapa dunia ini tidak bisa naik ke alam atas? Secara fisik tidak mungkin untuk naik. Tidak peduli seberapa kuatnya dunia kita, ini tetap merupakan dunia yang mandiri, terisolasi dari alam atas. Di masa lalu, kita sebenarnya mengandalkan jalur spasial. Pada saat itu, ada banyak pembangkit tenaga listrik dan jalurnya mulus. Saat ki spiritual di dunia ini habis dan pembangkit tenaga listrik kuno pergi, tidak ada jalan stabil ke alam atas yang tersisa. Roh alam mistik menghela nafas, teman muda, kamu sangat mampu. Ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda. Aku akan menunggumu mencapai ranah transformasi jiwa. Saya kira Anda harus menunggu beberapa saat. Pada saat ini, Songsi menyadari bahwa dia telah dibawa kembali ke alam mistik. Dia memikirkan persidangannya. Karena kita dianggap sebagai mitra, mengapa Anda tidak memberi saya tempat pertama untuk menegaskan kemitraan kita? Anda adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang bekerja dengan saya sebelum persidangan berakhir. Karena kamu ingin menjadi yang pertama, aku akan memberikannya kepadamu. Roh alam mistik menunjuk ke tangan, dan seluruh alam mistik bergetar. Sinar cahaya turun dari langit, dan banyak orang jenius di dalamnya diteleportasi keluar dan mendarat di platform peluang abadi lagi. Kali ini, ruang berfluktuasi di atas pusaran air dan istana batu giok putih perlahan muncul. Persidangan sudah selesai, Dewan Langya terbuka. Bab 274. Bagaimana kamu menjadi yang pertama? Sebuah tablet batu giok putih muncul di depan istana, menarik perhatian semua orang. Sudah 100 tahun lagi. Saya ingin tahu siapa yang akan mendapat tempat pertama kali ini. Saya ingat juara terakhir adalah permaisuri dari negara Li. Dia seorang pahlawan wanita. Itu benar. Aku ingin tahu apakah kali ini cucunya.
Bangsa Qian dan putra mahkota bangsa Li keduanya telah tersingkir. Ada peluang yang sangat bagus. Berhenti berbicara. Pemeringkatan akan segera dirilis. Saya ingin tahu siapa yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan teknik abadi kali ini. Banyak bermunculan pada tablet Giok. Di bagian bawah, sederet kata perlahan muncul. Tempatnya, Putri Kultus Setan Langit. Ketika nama itu terungkap, semua orang melihat ke arah wanita berjubah hitam dan bertopeng dengan ekspresi berbeda. Kultus Setan Langit luar biasa. Seperti yang diharapkan dari sekte yang berani melawan kian besar. Kuncinya adalah dua keluarga kerajaan tersingkir lebih awal. Mata sang putri dipenuhi ketidakberdayaan. Dia awalnya bersiap untuk memberikan poin kepada hantu tua berjubah darah, tapi orang itu akhirnya tidak datang mencarinya. Hadiah, kekuatan suci kelas 6. Suara roh alam mistik. Kemudian, Jade Slip turun dari langit dan mendarat di tangan wanita itu. Kekuatan suci ini datang dari 9 negara sebagai hadiah untuk 10 besar. Kultus Setan Langit tidak menawarkan apapun yang setara dengan putri mereka yang mendapatkan makan siang gratis. Di mana dia? Menatap sang putri beralih ke orang lain di atas panggung, tapi dia tidak melihat Songsi. Mungkinkah dia keluar lebih awal? Siapa yang bisa memaksanya pergi? Bukan hanya dia, He Changqing, Xuan Busheng, dan yang lainnya juga terkejut. Di mana hantu tua berjubah darah itu? Apakah dia bersembunyi dan tidak berani muncul? Mata Qian Wuji gelap. Dia ingin menemukan hantu tua berjubah darah lebih dari siapapun. Di istana yang tinggi dan perkasa, Songsi memandang semua orang dari atas dan mengamati situasi setiap orang. Dia tipis tersenyum, banyak orang ingin bertemu dengan saya. Teman muda, kamu memiliki harta dharma untuk melindungimu. Anda tidak akan mati dengan mudah, tapi menurut saya Anda tidak bisa mendapatkan terlalu banyak musuh. Tidak peduli seberapa kuat suatu harta karun, ia memiliki kekurangannya. Saya mengerti. Terima kasih atas kebaikan Anda. Songsi mengangguk. Sejujurnya, dia tidak lagi tertarik mencari kematian setelah mati ribuan kali dalam badai spasial. Tidak peduli betapa menyenangkannya sesuatu, itu akan selalu menjadi membosankan jika seseorang terlalu sering memainkannya. Penggarap masih harus mengandalkan diri sendiri. Harta dharma pada akhirnya adalah harta duniawi. Saya harap Anda bisa mengerti. Roh alam rahasia merasa bahwa orang ini telah tersesat dan dengan baik hati mengingatkannya. Bagaimana mungkin Songsi tidak memahami hal ini? Sayangnya, saat dihadapkan pada kekuatan yang bisa didapatkan begitu saja, siapa yang bisa menahan godaan? Dia melihat ke papan langya dan kemudian ke roh alam mistik. Daftar ini hanya muncul setiap 100 tahun sekali. Setiap saat, ia memberi penghargaan kepada orang-orang dengan kekuatan dan mantra ilahi. Sudah bertahun-tahun berlalu. Bukankah hal itu akan terulang lagi? Pada dasarnya tidak. Karena akumulasi kemampuan mistik yang berharga, saya menggunakan kemampuan mistik dari ribuan atau puluhan ribu tahun yang lalu sebagai hadiah. Kemungkinan besar mereka sudah punah atau hilang di luar. Roh alam mistik berkata dengan penuh arti, tentu saja, warisan yang ditinggalkan oleh Raja Sage Langya tidak diperbolehkan untuk disalin dan disebarkan. Namun Anda adalah pengecualian. Mengapa? Songsi terkejut, saya mungkin membuat ratusan salinannya saat saya keluar. Kamu belum bisa menduplikasinya. Roh alam mistik berkata dengan percaya diri. Sutra Void sangat misterius. Sulit untuk menirunya bagi mereka yang belum membudidayakannya. Apalagi kamu punya banyak musuh. Tidak ada alasan bagi Anda untuk menyebarkan teknik budidaya yang tak ternilai harganya secara acak. Lupakan saja, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Setelah ini berakhir, akankah alam mistik melarikan diri ke kedalaman kehampaan? Atau akankah itu terjadi di dekat sini? Itu dekat, tapi Void tidak dapat diduga. Jika saya tidak mengambil inisiatif untuk muncul, orang-orang di dunia ini tidak akan dapat menemukan saya. Roh alam mistik memandang Songsi, sepertinya kamu menyiratkan sesuatu. Saya bertanya-tanya apakah saya dapat memperlakukan alam mistik sebagai tempat tinggal gua budidaya. Lingkungan di sini cukup baik. Songsi tidak menyembunyikan ketertarikannya pada dunia mistik. Semangat alam mistik terjebak di antara tawa dan air mata, kamu benar-benar serakah. Saya hanya meminta bantuan Anda, saya tidak bermaksud menjual diri saya untuk bantuan ini. Kasihan. Songsi merasa menyesal.
Alam mistik tersembunyi di kedalaman kehampaan. Itu tenang dan aman, jauh lebih kuat daripada gua yang ada di luar. Kuncinya adalah setelah keluar dari alam mistik, dia akan memiliki kesempatan untuk pergi ke kedalaman Void dan menerima baptisan dari Void Storm. Dia tidak dapat melakukan kontak dengan fenomena seperti itu untuk saat ini di dunia luar. Teman muda, kamu harus pergi. 3 teratas akan segera diumumkan. Alam mistik tidak ingin berbicara dengan Songsi lagi. Dengan lambaian tangannya, dia memindahkan Songsi ke bawah. Di atas panggung, banyak orang jenius berkumpul dan melihat 3 penempatan terakhir. Uji coba alam mistik tidak hanya menguji kekuatan individu, tetapi juga strategi, kerja tim, dan kemampuan lainnya. Ia lebih cenderung menilai berdasarkan kualitas komprehensif. Bisa masuk 3 besar berarti seluruh tim sangat luar biasa. Kemungkinan besar mereka akan membuat negaranya lebih kuat di masa depan. Tempat ketiga, Feng Wu. Suara roh alam mistik bermartabat, bulu Phoenix surgawi adalah hadiahnya. Begitu nama itu muncul di tablet giok, bulu merah menyala dengan tangisan burung Phoenix turun dari langit dan mendarat di depan Feng Wu. Ini sebenarnya hadiahnya. Bulu Phoenix surgawi ini disediakan oleh iblis kuno ketika mereka berpartisipasi dalam pertemuan kesempatan abadi saat itu. Mereka baru mengeluarkannya setelah bertahun-tahun. Menakjubkan. Ini adalah harta karun kuno. Jarang terjadi di dunia ini. Feng Wu menerima hadiah itu dengan senang hati dan membungkuk hormat, terima kasih atas hadiahnya. Dia dengan senang hati memegang bulu berwarna-warni. Isinya adalah kekuatan ilahi dari burung Phoenix surgawi, yang bermanfaat bagi dirinya dan negaranya. Astaga! Songsi baru saja muncul di tengah kerumunan ketika dia mendengar suara gembira Feng Wu. Dia mengerutkan bibir dan berkata, orang tua itu tidak menanyakan kemana aku ingin pergi. Di kedalaman ruang angkasa, lelaki tua itu secara langsung membawanya kembali ke alam mistik, membuatnya mustahil untuk menjalani badai luar angkasa lagi. Tempat kedua, Lei Gensheng, dihadiahi gada roh petir 9 naga. Saat ini, tempat kedua terungkap. Banyak orang yang menunggu terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kerajaan Guntur bukan nomor 1? Saya ingat poin mereka melebihi 2200. Mereka tampaknya menjadi yang pertama sebelum akhir. Apa yang telah terjadi? Siapa yang menyusul kita di saat-saat terakhir? Lei Gensheng juga mengerutkan kening. Dia harus menjadi yang pertama. Mengaum. 9 naga petir perak tiba-tiba melesat keluar dari langit dan berenang di kehampaan. Setelah berkumpul, mereka berubah menjadi gada perak misterius dengan aura destruktif. Gada roh petir 9 naga. Ini adalah senjata spiritual tingkat tinggi. Itu disempurnakan oleh negara pemurnian kuno. Saya tidak menyangka masih ada di sini. Berapa banyak harta yang disimpan di alam mistik ini? Dalam puluhan ribu tahun terakhir, jika mereka belum menggunakan semua harta yang disediakan oleh para penggarap kuno, mereka mungkin telah mengumpulkan lebih dari 1000 harta karun tertinggi. Saya ingin tahu siapa yang akan mendapat tempat pertama. Saya tidak bisa memikirkan siapapun untuk sementara waktu. Semua orang mendiskusikan peringkat terakhir dan bertanya-tanya siapa yang menempati posisi pertama kali ini. Juara pertama, Songsi, akan dihargai dengan 1 teknik abadi. Lei Gensheng mengangkat kepalanya, tidak mungkin. Poinnya tidak setinggi poin saya. Bagaimana dia bisa mendapat tempat pertama? Dia berkata dengan marah. Saat saya diteleportasi, poin saya pasti yang pertama. Pasti ada sesuatu yang salah. Sidang telah berakhir. Itu akan dibuka kembali dalam 100 tahun. Roh alam mistik tidak menjelaskan sama sekali kepada Lei Gensheng. Juga tidak repot-repot menjelaskannya. Saat kehampaan berputar seperti udara, segala sesuatu yang berhubungan dengan alam mistik menghilang. Semua orang terlempar ke gurun dan saling memandang. Bab 275. Ya, ini akan segera berakhir. Orang tua ini benar-benar lugas. Songsi tidak berharap roh alam mistik benar-benar memenangkan tempat pertama. Dia sebenarnya hanya bercanda. Ketika perhatian semua orang beralih dari peringkat, orang-orang mulai memperhatikan kehadiran Songsi. Kesadaran mereka yang lambat tidak dapat disalahkan karena untuk mengadili kematian, Songsi sering menggunakan seluruh kekuatan untuk mengendalikan auranya, jadi pada dasarnya tidak ada tekanan. Terlebih lagi, waktunya yang singkat, jadi wajar jika orang-orang di sekitarnya tidak memperhatikannya pada awalnya. Hantu tua membekukan darah.
Kenapa aku tidak memperhatikannya sekarang? Dia mungkin sengaja menyembunyikan dirinya. Tetapi jika dia mencapai tempat pertama, mengapa saya tidak melihat teknik abadi apapun turun? Para jenius di sekitarnya mundur sedikit, bingung. Mungkinkah roh alam mistik memberiku teknik abadi terlebih dahulu dan membiarkanku mendapatkan tempat pertama? Songsi memutar. Wajah semua orang menegangkan. Jika itu terjadi, maka itu masuk akal. Masalahnya adalah, bukankah tidak adil jika roh wilayah tersembunyi melakukan hal ini? Ekspresi Lei Gensheng jelek. Dia tidak pernah menyangka akan kalah rupa. Tidak mau menyerah, dia mengangkat kepalanya dan berkata, roh senior dari alam mistik, bukankah ini tidak adil? Tidak ada yang namanya keadilan. Semua peraturan sudah saya ragukan. Dia lebih cocok untuk mewarisi teknik abadi. Apa yang bisa saya katakan tentang saya yang memberi tempat pertama? Roh alam mistik menjawab dengan acuh tak acuh, seperti kalian semua tahu, tidak setiap kali peringkat pertama mendapatkan teknik abadi. Itu masih tergantung pada situasi individu. Kalian bisa pergi sekarang. Aku tidak akan membalasnya lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, suasana kembali hening. Ekspresi Lei Gensheng jelek, tapi dia tidak berani menyampaikannya. Meskipun roh alam mistik adalah eksistensi yang mirip dengan roh artefak yang berasal dari formasi arai, kekuatannya sangat menakutkan. Itu bahkan lebih kuat dari semangat harta dharma. Semua orang yang hadir, bahkan Kaisar Qian, yang telah mencapai alam transformasi jiwa, bukanlah tandingan roh alam mistik yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Eksistensi seperti itu pada dasarnya tidak muncul lagi setelah era kuno. Roh alam mistik tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, ia berkata kepada Songsi dengan muram, Songsi, tidak bisakah kamu diam saja tentang kekayaanmu? Lebih baik saya melanggar aturan persidangan secara sembunyi-sembunyi daripada terang-terangan. Di masa depan, para kultivator sekarang akan khawatir bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan tempat pertama dalam uji coba jenius meskipun mereka bekerja keras. Meskipun roh mengatakannya dengan tenang, ada sedikit banyak kebencian dalam nada bicaranya. Jika bukan karena ada begitu banyak orang, dia pasti sudah menarik Songsi dan memukulinya. Tentu saja, dengan pengendalian diri, dia tetap menahannya. Tidak perlu ada gelombang jenius berikutnya. Saya mungkin bisa menyelamatkan Sage King Langya dalam 100 tahun. Songsi menjawab dengan percaya diri. Selamatkan Sage King Langya dalam 100 tahun? Roh alam rahasia tidak bisa berkata-kata, jika Anda ingin menyelamatkan Sage Suci. Anda harus mencapai level Sage Suci yang membutuhkan waktu ribuan tahun. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi abadi dalam waktu kurang dari itu? Mungkin aku bisa melakukannya. Mengapa kita tidak bertaruh? Jika saya bisa melakukannya, semua harta di alam mistik akan menjadi milik saya dan alam mistik akan menjadi milik saya untuk digunakan. Songsi menyarankan taruhan kecil. Dia suka membuat taruhan kecil ketika dia tidak ada pekerjaan. Oh, jika kamu benar-benar bisa melakukannya, lalu bagaimana jika aku berjanji padamu? Roh alam mistik tersenyum tipis. Namun, jika kamu bisa melakukannya, kamu akan dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di alam atas. Apakah Anda masih membutuhkan alam mistik ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya menantikan suasana hati Anda setelah memenangkan taruhan. Songsi tidak peduli. Baiklah, mari kita bicarakan hal ini setelah kamu mencapai ranah transformasi jiwa. Saya khawatir Anda tidak akan dapat mencapai ranah transformasi jiwa dalam 100 tahun ke depan. Roh wilayah tersembunyi mengatakan ini dengan sengaja untuk merangsangnya. Seiring berjalannya waktu, situasi Sage King Langya yang terperangkap tidak diketahui. Situasinya mungkin menjadi semakin berbahaya. Jika dia benar-benar bisa menyelamatkannya secepat mungkin, dia akan sangat bahagia. Saya tidak membutuhkan 100 tahun. Paling banyak 10. Tunggu saja. Songsi berkata dengan penuh arti. Ada jalan pintas menuju terobosannya. Misalnya, dia bisa memaksa seorang kultivator yang lebih kuat darinya untuk merasuki tubuhnya dan secara langsung mendapatkan pengalaman naik level. Semangat alam mistik berpikir bahwa Songsi adalah pembangkit tenaga listrik di kehidupan sebelumnya dan tidak akan mengalami hambatan apapun. Itu sebabnya dia berani mengatakan ini. Hei, Old Song, apakah kamu berkomunikasi dengan roh alam mistik? Xuan Busheng berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar.
Kami bersumpah bersaudara dan kami akan berpisah. Dia tidak tega berpisah denganku dan mengingatkanku pada saat kita bertemu lagi. Songsi membual. Banyak orang memutar mata. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Anda memiliki bakat khusus dan disukai oleh roh alam mistik, tetapi apa yang dikatakan Songsi sungguh konyol. TSK, roh alam mistik adalah eksistensi khusus yang bahkan melampaui alam transformasi jiwa. Hak apa yang Anda miliki untuk menjadi saudara angkat dengannya? Menurutku kamu sedang membual. He Changqing tidak tahan dengan postur Songsi dan segera membalas. Iblis lembu di antara iblis melebarkan matanya dengan bingung. Mengapa orang ini meniupku? Membual, dalam bahasa Mandarin adalah yang memiliki arti yang sama dengan meniup sapi. Apakah kamu babi? Itu hanya berarti dia berbicara besar. Setan kucing di samping memandangnya dengan jijik. Kucing bodoh. Apakah kamu mengejekku karena bodoh? Iblis kerbau tidak senang. Diam. Sekarang persidangannya sudah selesai, pergilah bersama ayah dan yang lainnya secepat mungkin. Raja Macan Putih melirik Songsi dengan ketakutan yang masih ada. Untungnya, orang ini tidak mengincar mereka. Kalau tidak, dia akan berakhir seperti ras gagak merah. Dia melirik putra mahkota gagak merah. Yang terakhir sudah botak dan kehilangan banyak bulu. Itu pasti telah dihancurkan oleh hantu tua berjubah darah. Tidak apa-apa kalau kamu tidak percaya padaku. Songsi mengangkat bahu dan menatap orang-orang yang memandangnya dengan agresif. Siapa lagi yang ingin membunuhku? Cepatlah, atau aku pergi. Banyak orang terkejut. Dia masih sangat sombong. Tidak bisakah dia melihat bahwa sudah ada beberapa raja di langit yang ingin membunuhnya? Itu adalah jiwa yang baru lahir dan bahkan formasi jiwa yang mulia sejati. Apakah kamu benar-benar tidak takut? Orang-orang dari berbagai faksi besar melebarkan mata mereka dan memandang Songsi. Kemudian, mereka memikirkan sesuatu dan berpencar. Sebuah ruang besar segera terbuka di sekitar Songsi. Itu sangat cocok untuk pertempuran. Desir, desir, desir. 3 sosok dengan aura menakutkan turun dari langit. Salah satunya mengenakan jubah merah menyala. Energi panas merusak kekosongan, dan seluruh tubuhnya bersinar seperti matahari, menyebabkan suhu di dunia terdekat tiba-tiba meningkat dan tumbuh-tumbuhan terbakar. Di sampingnya, putra mahkota gagak merah, yang botak karena tebasan Songsi, memasang ekspresi muram dan matanya dipenuhi niat membunuh. Di sisi lain, seorang pria parubaya kekar berpakaian seperti orang barbar dengan kapak hitam di tangannya mengukur Songsi dengan dingin. Dia adalah penguasa bangsa Li, dan tekanan kuatnya mendarat di Songsi seperti gunung. Liba mengikuti di sampingnya dan mengejek Songsi, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri saat ini. Sosok terakhir, Kaisar Qian terlihat sangat biasa. Dia mengenakan jubah kuning dan seekor naga emas berputar-putar di sekelilingnya. Gerakannya sangat kecil dan kekuatannya tertahan serta penampilannya tidak terlihat jelas. Qian Wuji mengikuti dengan hormat di belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Raja ketiga berkumpul. He Changqing dan Xuan Busheng, yang baru saja berbicara dengan Songsi, menjadi pucat. Busheng, kemarilah. Jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Sangat mudah untuk memperpendek hidup Anda. Di kejauhan, sosok yang duduk bersila di atas badak besar berkata kepada Xuan Busheng dari jauh. He Changqing dan Feng Wu mendengar hal yang sama dari tetua masing-masing. Mereka saling memandang dan mundur. Mereka tidak akan bertindak berdasarkan dorongan hati. Setidaknya pada saat ini, hal itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka campuri. Songsi diselimuti oleh tekanan. Tubuhnya berat, dan sulit bergerak. Dia melirik Kaisar Qian, tapi dia menantikannya. Bab Envel baru diterbitkan pada. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mati di bawah pelukan transformasi jiwa. Senior, izinkan saya menantang hantu tua berjubah darah dan membuktikan siapa yang nomor 1. Lei Gensheng maju dan berkata dengan sopan, saya akan segera mengakhirinya. Songsi melirik orang yang marah ini. Ya, ini akan segera berakhir.